Halo teman-teman, waktunya weekend, saatnya Q&A. Jadi sudah ada kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan di Instagram NFC. Jadi kita bahas satu persatu. Oke. Oke, yang pertama dari Abdul Putra ya. Mas bahas area DBR atau RBD yang high probability-nya dong gitu ya. DBR itu drop based rally atau rally based drop gitu ya. Yang high probability-nya. Jadi gini Mas Abdul Putra, pertanyaannya sih luar biasa bagus nih ya, tapi aku nggak bawa monitor. Ini sih bagusnya nanti aku jelasin di webinar untuk publik ya. Di webinar publik nanti kita bisa bahas ini sedikit ya. Nggak sedikit lah, banyak juga boleh. Oke, nanti aku jadwalin di Januari kita ada webinar untuk publik. Next, pertanyaan selanjutnya dari Mas Saputra _KH. Mas, apakah nggak apa-apa? Misal kita ajarkan ilmu yang udah kita dapatkan dari NFC ke orang lain. Nggak apa-apa, Mas. Ya, nggak apa-apa, karena memang niat kita, tujuan, visi misi kita adalah edukasi Nusantara. Nusantara teredukasi, ya hashtagnya. Jadi nanti dibawa ya, Mas ya, Nusantara teredukasinya itu. Oke, lanjut dari Mas Saharudin 5692. Kenapa pakai angka Mas? 5692. Atau mungkin Mas Harudin adalah nama yang ke 5692. Apakah admin NFC trader semua? Gitu ya. Ya, jelas. Teman-teman dari admin NFC trader semua, ya literally semua trader. Ada beberapa admin yang baru bergabung, baru join sama NFC juga. Ya, boleh dikatakan mereka trader, walaupun mereka baru bergabung di Forex, ya mereka belajar ya kan, belajar. Tapi mereka kita bina untuk jadi trader. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari eko.dwi.listianto. Kenapa semua buku di Indonesia tidak ada yang ngajarin teknikal UFO? Semua rata-rata price action. Tentu tidak ada yang ngajarin UFO, Mas Eko. Ya. Kenapa? Ya, UFO itu cuman hak cipta dari, hak patennya itu adalah dari Jose Blasco. Jadi tapi ini menarik ini hal yang menarik ini. Kayaknya bisa nanti kita lobby Mas Jose-nya untuk kita buatkan buku UFO-nya untuk di Indonesia. Ya. Terima kasih Mas, pertanyaannya ini buat ide baru ya. Oke, next pertanyaan dari Mas Yulian.prabowo. Saat drop psikologi, apa yang sebaiknya kita lakukan Mas? Dan tolong push kita Mas tentang psikologi trading, karena analisa NFC sudah sangat bagus menurut kita. Tinggal psikologi kita yang harus di-push. Ya, jadi ngomong-ngomong psikologi nih ya, banyak hal-hal yang menyebabkan psikologi kita terganggu gitu. Jadi tidak hanya dari faktor A, faktor B, faktor C. Jadi iya banyak faktor lah yang menyebabkan psikologi terganggu gitu. Contoh misalnya karena lotnya terlalu besar ya, sehingga loss-nya besar menyebabkan psikologinya juga jadi terganggu. Berarti itu apanya? Berarti teman-teman belum menguasai money manajemennya gitu ya kan. Risk reward-nya belum teman-teman kuasai, belum teman-teman pahami. Belum teman-teman pahami ekspektasi dari bisnis forex itu sendiri mungkin ya gitu. Jadi tolong push kita tentang psikologi tradingnya ya. Psikologi itu sebenarnya sih nggak bisa ditularkan ya. Hanya saja teman-teman psikologi itu ya bisa didapat dari latihan, dari kebiasaan, dari apa ya? Dari memasrahkan diri lah, dari memasrahkan kita terhadap market tersebut gitu. Ya udah kalau misalnya kalau kita ya, kalau aku pertama juga sih seperti itu gitu kan, ketika terjadi loss besar gitu. Aku merasa demotivasi mungkin ya. Terakhir, aduh aku udah, apalagi sampai MC dulu tuh. Ya itu dulu. Sampah itu ya. Nah, sempat terjadi demotivasi kayak gitu. Jadi ya terakhir aku vakum dari trading. Terakhir aku baru belajar lagi gitu ya kan. Nah, jadi itu banyak faktor yang menyebabkan psikologi aku terganggu saat itu gitu. Jadi untuk mendorong teman-teman, untuk nge-push teman-teman tentang psikologi teman-teman, biar teman-teman kembali semangat gitu ya, membakar, ya mungkin salah satunya teman-teman harus paham dulu terhadap ekspektasi dari dunia forex itu gitu. Jadi
Kalau misalnya teman-teman masih ekspektasinya dunia forex adalah dunia cepat kaya untuk mendapatkan kekayaan dengan instan gitu, ya berarti itu masih salah ya, masih salah. Menurut saya ekspektasi teman-teman masih salah. Nah, juga kalau misalnya di sini Mas Yulian.Prabowo tinggal karena analisa NFC sudah sangat bagus menurut kita, tinggal psikologi kita yang harus di-push. Di NFC VIP itu banyak webinar NFC VIP yang ngebahas psikologi juga nih ya, membahas psikologi. Di sana ada yang ngisi, ada Mas Dwi Anggara, Mas Fadli, Mas Rifki, tentunya saya sendiri juga di sana saya isi gitu. Dan di FFC juga itu di FFC di Januari banyak pembaruan tentang FFC ya. Termasuk di psikologinya, termasuk di materi-materinya gitu. Jadi ada ada in touch personal yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi dari Mas Fadlinya, dari Mas Angganya, dari mentor-mentornya gitu ya, akan membimbing teman-teman ke arah psikologi yang benar, ke arah ekspektasi dunia forex yang benar gitu. Ya, saya harap nanti Mas Yulian Prabowo akan sangat terbantu di FFC tersebut gitu ya. Next, pertanyaan dari Sujte Kupla. Keren juga namanya nih. Sujte Kupla, apa strategi NFC pernah dicoba di chart saham? Dan sama urutan nonton video learning dari NFC VIP gimana ya? Oke. Pertanyaan pertama nih, strategi NFC pernah dicoba di chart saham. Terus terang kita tidak trading di saham gitu ya. Tetapi strategi ini tidak jauh beda dan bisa dilakukan di saham. Saya jamin bisa dilakukan di saham. Kenapa? Karena NFC menggunakan area UFO menggunakan area supply and demand gitu ya. Jadi di saham juga ketika ada chartnya itu dapat dipastikan pasti juga ada supply and demand-nya. Jadi mentor saya itu pernah bilang UFO atau supply and demand itu bisa digunakan di mana saja, yang penting ada chart-nya gitu. Jadi kalau misalnya saham tersebut ada chart-nya bisa ya gitu. Ya, pertanyaan keduanya adalah sama urutan nonton video learning dari NFC VIP gimana ya? Hehehe juga Mas. Jadi mungkin di bulan Januari ini ya, ini akan sangat rapi, sangat dipahami karena kita udah buat kurikulum buat teman-teman NFC VIP. Di sana sudah ada materi-materinya, sudah ada urut-urutannya. Jadi Mas Sujte Kupla ya bisa ngikutin dari awal. Jadi di sana langsung ada mentornya siapa nanti yang akan bawa gitu ya. Jadi akan sangat membantu Mas Sujte Kupla untuk bisa terus belajar di NFC. Oke, itu aja. Oke, yay! Pertanyaannya ternyata sudah habis ya, dan waktunya kita istirahat. Oke, mungkin untuk Q&A berikutnya itu berbarengan dengan video publish video ini ya. Jadi di minggu depan. Sampai ketemu. Dadah.